7 prajurit klan tanda hantu semuanya berada di alam roh. Lu Hao, sang pemimpin, memiliki basis kultivasi yang paling indah. Ia telah mencapai puncak alam roh, dan memiliki aura kuno. Klan tanda hantu jauh lebih kuat daripada klan suara iblis. Mereka tidak memiliki kelemahan tubuh yang lemah. Kitab suci hantu pada masing-masing dari mereka adalah semacam roh bela diri yang aneh. Beberapa kitab suci dapat membantu mereka melatih tubuh mereka, yang dapat membuat kecakapan fisik mereka jauh lebih kuat dan ulet daripada prajurit yang telah mengembangkan teknik fisik. 2 dari 7 orang dalam kelompok Lu Hao termasuk dalam tipe ini. Keduanya memiliki tato hantu ungu dan hijau. Tato itu indah seperti susunan yang rumit, berkilau aneh karena mereka terus-menerus menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Aura spiritual langit dan bumi dihisap ke dalam kitab suci hantu, kemudian diubah menjadi aliran energi murni untuk memelihara darah dan tulang mereka, yang membuat tubuh mereka sangat kuat. Kedua anggota klan ini mengandalkan tubuh mereka yang ulet, berjalan ke depan Lu Hao dan yang lainnya. Mereka siap menghadapi serangan Xian. Naga merah darah yang diciptakan oleh Sky Destroyer itu menyemburkan sinar cahaya merah tua. Auranya membubung tinggi ke langit. Sepanjang perjalanannya, Yin Qi di makam-makam di sekitarnya pun tersapu bersih. Di tengah aroma darah yang pekat, naga itu menyerbu. Tato hantu pada kedua anggota klan itu tiba-tiba bergerak seperti cacing. Fluktuasi aneh bergerak di tubuh mereka, seolah-olah memaksa pergerakan kekuatan langit dan bumi untuk mengubah lintasannya. Tubuh keriput kedua anggota klan ini menjadi kuat, mereka bahkan semakin tinggi. Pembuluh darah menonjol di bawah kulit mereka, yang membuat orang-orang merasakan energi dan vitalitas. Mereka seperti klan iblis. Melolong. Keduanya berteriak serempak. Suara mereka mengguncang langit, saat aliran kekuatan murni meledak dari jiwa dan tubuh mereka. Lengan mereka membesar. Aliran cahaya yang bisa dilihat oleh mata telanjang mengalir ke arah tinju mereka. Tak lama kemudian, tinju mereka berubah menjadi tembus pandang seperti batu giok, bersinar indah. Energi yang melonjak bahkan bisa menyerang hati orang-orang. Krak-krak-krak. Di luar dugaan orang-orang, tinju mereka tiba-tiba meledak. Di tengah kabut berdarah, tinju meledak seperti palu dan gunung. Bang! Naga darah yang menyerbu ke arah Lu Hao dan kelompoknya bergetar karena serangan itu. Cahaya darahnya yang murni berkedip-kedip tidak stabil. Setelah kedua anggota klan itu meledakkan tinju mereka, mereka menjadi gelisah, dengan gegabah menyerbu ke arah Xian dengan ekspresi buas. Urat-urat mereka meledak di tengah udara. Tato di tubuh mereka berkilauan cemerlang. Kedua anggota klan tanda hantu telah menghabiskan kekuatan murni tubuh mereka, yang telah dikultivasikan selama 10.000 tahun. Mereka menunjukkan taring mereka seperti sepasang roh jahat. Xian mengernyitkan alisnya dan menyeringai jahat, terlalu memaksakan diri. Pikirannya bergerak lincah. Energi negatif mendidih di tubuhnya, menyatu dengan ki esensinya dan mengalir deras di tubuhnya. Pikiran tentang keputusasaan, kebrutalan, kekejaman, haus darah, dan kegilaan meletus dari tubuh Xian. Langit kedua amukan. Pupil mata Xian mulai memerah seperti warna darah. Matanya sekarang penuh dengan niat kejam, sementara tubuhnya mulai layu. Kabut tebal berputar di sekujur tubuhnya, menciptakan baju besi putih tebal. Energi negatifnya setebal sungai deras, melonjak dengan ganas. Segel kematian dan kehidupan. Kedua lengannya terayun. Cahaya aneh membentuk segel, menyerang dengan gemuruh. Domain niat kematian diam tetapi bingung. Kematian dan kehidupan silih berganti mengubah makna sejati dunia, yang tampaknya terjadi di wilayah niat. Pikiran tentang kematian menyebar sedingin es. Pikiran itu tampaknya memiliki sesuatu yang selaras dengan gundukan tuasa di firmamen yang tenang. Angin kencang menderu. Tampaknya benih kematian telah ditanam di atmosfer yang sunyi di gundukan tuasa di firmamen. Pikiran yang benar-benar tenang memenuhi seluruh area. Para anggota klan tanda hantu mengubah warna kulit mereka. Kekuatan kematian. Teriak Lu Hao secara naluriah saat dia bergegas untuk menenangkan diri. Cahaya biru es menyala di matanya. Tato hantu di depan dadanya tiba-tiba hidup kembali, segera menciptakan bunga biru es. Pola tatonya menguraikan bunga itu dengan aneh. Bunga biru es tumbuh di dada Lu Hao, saat cahaya aneh berkilauan tanpa batas di matanya. Energi murni dari tubuh Lu Hao mengalir ke bunga di dadanya. Ketika mekar dengan indah,
bunga itu terbang keluar dari dada Lu Hao, terbang menuju wilayah niat yang diciptakan oleh segel kematian dan kehidupan. Domain niat aneh meluas dari bunga biru es. Di bawah domain niat itu, langit dan laut tak berujung yang diciptakan Xian terputus. Bunga biru es mekar dengan indah. Gelombang energi yang luar biasa naik dan beriak dari bunga, yang memengaruhi domain kematian. Tak lama kemudian, bunga itu layu. Kelopaknya berkibar seperti roh-roh kecil yang menari, yang tampak luar biasa. Di gundukan tua cakrawala teduh ini, tempat Yin Qi meresap kemana-mana, ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Selama tarian mereka, setiap kelopak berubah menjadi benih, jatuh di tanah yang lembab. Itu aneh. Pohon-pohon muda mulai tumbuh dari tanah, seolah-olah mereka sangat menentang domain niat kematian. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Ketika tunas tumbuh sepenuhnya, domain niat kematian yang telah diperkuat Xian menghilang seperti cahaya bulan terang di cermin. Pandangan Xian kabur. Kekuatan kehendak dingin tiba-tiba melesat ke laut kesadarannya, yang langsung membangunkannya. Xian terpukul. Dia fokus dan menemukan bahwa tidak ada apapun di depannya. Lu Hao berdiri menjauh darinya, dan bunga biru es yang terkondensasi dari tato hantu masih ada di dadanya. Bunga itu belum terbang keluar. Harum, kau tidak cukup baik untuk bermain domain niat dengan kami. Wajah Lu Hao dingin dan menghina. Xian terkejut, tetapi dia tidak marah. Dia mengangguk dan tersenyum. Ya, benar, kalian adalah orang tua yang tidak akan pernah mati. Menggunakan domain niat untuk menyerangmu, yah, sepertinya aku terlalu naif. Kemudian, dia tidak berbicara lebih banyak, tetapi memerintahkan iblis perang dan pemburu hantu di sebelahnya. Iblis perang, pemburu hantu, dan ulat sutra emas pemakan terbang keluar dan mulai membombardir para anggota klan, menggunakan kekuatan untuk menaklukkan yang lain. Setiap anggota klan tanda hantu memiliki pemahaman mendalam tentang Upanishad jiwa dan pengetahuan khusus tentang domain niat kekuatan alam. Saat menghadapi mereka, tidaklah praktis jika dia ingin menang menggunakan berbagai perubahan. Hanya menyerang dengan kekuatan murni adalah statecraft. Iblis perang, pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan raja serangga setan tidak takut dengan serangan jiwa klan tanda hantu, terutama iblis perang dan pemburu hantu. Keduanya tampaknya kebal terhadap serangan jiwa. Mereka berjalan dengan angkuh di antara kelompok anggota klan itu, bahkan tidak memperdulikan teknik jiwa mereka. Iblis perang seperti kereta perang, menyerbu kelompok klan tanda hantu. Tekanannya seberat gunung, menghantam mereka. Pemburu hantu berubah menjadi bentuk humanoidnya, yang memiliki baju besi bersisik di wajah, dan duri di bahu, siku, dan lutut. Ia bergerak seperti embusan angin, dengan anggota tubuhnya bertindak sebagai senjata yang sangat kuat dan tajam. Ulat sutra emas pemakan menembakkan benang emasnya seperti laba-laba yang menenun jaringnya. Benangnya menggigit ruang 7 orang ini. Meskipun Lu Hao dan timnya memiliki alam yang tinggi, energi mereka tidak mencukupi. Di bawah serangan ganas dari iblis perang, pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan raja serangga setan, mereka jatuh ke dalam bahaya, dan hanya bisa mencoba menghindari ujung yang tajam. Wajah Xian dingin. Dia mengambil pedang suci dan menggenggam tangannya, memperhatikan pemandangan itu. Dia belum mengambil tindakan. Kesadaran jiwanya telah berfluktuasi berkali-kali. Aliran kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang berkeliling di sekitar gundukan tua cakrawala teduh, melesat ke arah 2 orang bijak dari klan tanda hantu. Di makam itu, pertempuran sengit terjadi seperti api yang mengamuk. Lei Mo, Zuo Hui, Aipo, dan Gong Sun Tao bertarung melawan klan tanda hantu. Ye Xiong, Zhu Yi, dan Yue Ying juga ikut serta, menggunakan harta karun rahasia untuk bertarung dengan anggota klan-klan tanda hantu. Kedua orang bijak itu duduk dengan rapi di antara anggota suku mereka. Mereka membungkuk, mulut mereka tersenyum dingin. Aliran fluktuasi jiwa yang jernih melesat keluar dari kedua orang bijak itu, saat mereka melancarkan teknik jiwa mereka ke arah kelompok Lei Mo. Anggota dari 7 faksi seperti Lei Mo, Aipo, dan Gong Sun Tao tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan semua harta karun pertahanan jiwa. Cahaya cemerlang dari harta karun itu menetralkan serangan jiwa kedua orang bijak itu, sementara mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke tengah barikade anggota klan tempat kedua orang bijak itu duduk. Kedua orang bijak ini memulihkan kekuatan mereka,
menyerap ki spiritual langit dan bumi. Setelah mereka melarikan diri dari kurungan, kekuatan mereka yang kering baru saja pulih secara tidak memadai. Mereka tidak mungkin mendapatkan kembali kompetensi mereka secepat itu. Mereka memanfaatkan waktu. Ketika mereka mengumpulkan cukup kekuatan untuk melakukan teknik bela diri mereka, Lei Mo dan yang lainnya tidak akan pernah bisa lepas dari guntur mereka. Tim Lei Mo tahu betul hal ini, jadi mereka menyerang dengan lebih ganas untuk menangkap para resi. Kesadaran jiwa Xian terus mencari di sudut-sudut gundukan tua cakrawala teduh. Sebuah sosok muncul di laut kesadarannya. Putra Lei Mo, Lei Ji. Dia tidak tinggal di tempat yang sama dengan Aiya. Dia bersembunyi di balik batu nisan, menyaksikan pertempuran antara Lei Mo dan klan tanda hantu. Matanya berbinar dengan cahaya yang menyeramkan dan kejam. Beberapa mayat tergeletak di belakang Lei Ji. Mereka adalah para prajurit dari Istana Roh Bela Diri dan Kuil Surga. Salah satunya adalah Mo Ling Er. Wajahnya memucat, dan ekspresinya panik seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan sebelum dia meninggal. Berdiri di samping mayat-mayat itu, Lei Ji menyipitkan mata. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke kehampaan. Kilatan melintas di matanya. Aliran kesadaran jiwa Xian terkena. Laut kesadarannya terguncang. Dia berteriak ketakutan, wajahnya ketakutan. Bahkan orang bijak dari klan tanda hantu tidak dapat melihat kesadaran jiwanya, tetapi Lei Ji telah menghancurkannya dengan mudah. Ini sangat mengejutkan Xian. Dia adalah api petir pemusnah dunia, api pemakan jiwa 9 ketenangan mengiriminya sebuah pikiran. Hati-hati, dia meminjam tubuh itu untuk memulihkan kekuatannya. Lei Ji dirasuki. Api petir pemadam dunia yang terkenal brutal di zaman kuno lahir dari petir dan guntur 9 langit. Api itu memiliki kekuatan guntur yang paling kuat, yang bahkan dapat menghancurkan dunia. Jika api itu tidak habis selama bertahun-tahun, api itu dapat menciptakan malapetaka besar di Tanah Suci Agung ketika akhirnya keluar dari kurungan, membuat tanah ini mengalami kesengsaraan total. Di antara 9 api surga, api itu adalah yang paling ekstrim, dan juga yang paling suka membantai. Api itu memusuhi semua ras lain. Jika api itu dapat memulihkan kekuatannya, tidak seorang pun di dunia ini akan tidur dengan tenang. Ketika petir menghancurkan aliran kesadaran jiwanya, laut kesadaran Xian bergetar, tetapi ia segera memulihkannya. Saat aliran kesadaran jiwanya mencari di setiap sudut gundukan tua cakrawala teduh, gambar-gambar muncul dengan jelas di laut kesadarannya. Laut kesadarannya seperti cermin terang yang memantulkan semua wilayah gundukan tua cakrawala teduh, dan ia tidak melewatkan satu adegan pun. Dia melihat Yun Xiu mengendalikan kereta terbang, membawa para junior menjauh dari tempat berkumpulnya klan tanda hantu secepat kilat. Dia juga melihat Aiya. Aiya memucat, berdiri di antara jamur hantu fosfor. Ketakutan muncul di matanya seolah-olah dia telah mengalami guncangan besar, pikirannya belum tenang. Kesadaran jiwanya dengan kekuatan ruang meluncur cepat di gundukan tua cakrawala teduh, terus-menerus mengirimkan gambar kepadanya. Xian memperhatikan situasi di dalam gundukan tua cakrawala teduh. Dengan metode pengamatan langsung ini, dia memahami detail setiap pertarungan seperti punggung tangannya. Perasaan ini luar biasa. Seorang pria yang berdiri 10.000 mil jauhnya dapat melihat setiap perubahan dari jarak seperti itu. Kemampuan ini dapat dibandingkan dengan milik dewa. Sementara dia dengan hati-hati melacak semua perubahan di gundukan tua cakrawala teduh di laut kesadarannya, dia menyipitkan mata, menyeringai, dan mengevaluasi pertarungan di depannya dengan acuh tak acuh. Lo Hao dan timnya berjuang keras di bawah serangan ganas dari iblis perang dan pemburu hantu. Mereka hanya punya ruang untuk menghindar. War Devil, dengan baju besi hitamnya yang tebal yang bahkan tidak bisa digores oleh pedang atau golok, terkadang membuat lubang hitam di telapak tangannya, menyerap semua aura yang dipancarkan Lu Hao dan timnya. Tim Lu Hao menyerang War Devil, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan bekas padanya. Mereka hanya bisa mendengar suara benturan logam. Ghost Hunter telah berubah menjadi bentuk humanoid yang ganas, lincah seperti listrik. Aura gelap dan aura iblisnya menyatu untuk menciptakan kekuatan paling jahat yang pernah ada, terus-menerus mendorong tim Lu Hao untuk mundur. Energi iblis perang dan pemburu hantu sudah cukup untuk menindas tim Lu Hao.
Raja Serangga Iblis dan Ulat Sutra Emas pemakan hanya untuk meningkatkan kesempurnaan. Mundur, teriak Lu Hao tiba-tiba, wajahnya menyeramkan dan kejam. Dia bergegas keluar. Tato hantu di dadanya berubah lagi, berubah menjadi awan emas tebal. Gugusan awan emas berhamburan dari dadanya, bertahan di belakangnya. Anggota klan lain yang melihat perbuatan Lu Hao segera mengikutinya. Kitab suci hantu di tubuh mereka berubah, sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya. Beberapa tato mereka berubah menjadi baju besi, sementara beberapa lainnya memiliki dinding es. Yang satu memiliki lapisan penghalang yang saling memperkuat, membentuk perlindungan tebal yang sulit dihancurkan. Tato hantu adalah sejenis roh bela diri khusus dengan kekuatan bawaan. Ketika tim Lu Hao bersatu, pertahanan mereka tidak dapat dihancurkan. Iblis perang, pemburu hantu, dan ulat sutra emas pemakan menyerang bersama. Mereka dengan marah menerobos penghalang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan penghalang berlapis itu. Mereka hanya bisa melihat tim Lu Hao mundur. Wajah Xian dingin. Dia menyeringai dan kemudian berteriak, "Hancurkan!" Pesawat ulang-alik pemecah langit melesat keluar. Sinar peraknya bertindak seperti sedang mematahkan cabang-cabang kering, menembus pertahanan dan menciptakan lubang besar dan dalam. Iblis perang dan pemburu hantu masuk untuk menyerang musuh, mengejar kelompok Lu Hao dari dekat. Tidak bagus. Lu Hao memucat ketakutan. Darah menetes dari mulutnya tak terkendali saat dia berteriak serak. 6 anggota klan tanda hantu lainnya memiliki cahaya di mata mereka yang tersebar. Mereka panik. Secara naluriah, mereka ingin menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Pertahanan yang diciptakan oleh tato bawaan itu terkait dengan laut kesadaran mereka. Begitu rusak, laut kesadaran mereka akan terguncang hebat, yang akan melukai jiwa mereka. Lu Hao dan timnya tidak akan pernah bisa menebak bahwa Xian memiliki senjata seperti pesawat ulang-alik pemecah langit yang melawan tatanan alam. Setiap penghalang akan ditembus seperti selembar kertas tipis di bawah kekuatannya yang luar biasa. Tim Lu Hao terluka jiwanya. Darah menetes dari sudut mulut mereka. Lampu pada tato hantu mereka redup seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Xian tenang saat dia perlahan berjalan melewati penghalang berat di ekliptika yang diciptakan oleh Skybrea King Shuttle. Dia melangkah maju ke arah tim Lu Hao. Dia akan menghabisi mereka dalam satu serangan. Minta bala bantuan. Saat Lu Hao melihatnya datang, dia berteriak memekakkan telinga, mengatupkan rahangnya. Sekelompok anggota klan Ghostmark mengirimkan sinyal jiwa yang sama dari laut kesadaran. Aliran kesadaran jiwa berkelok-kelok seperti pesawat ulang-alik, melesat ke langit dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di makam tempat klan Ghostmark berkumpul. 2 orang bijak dari klan Ghostmark memejamkan mata untuk mengatur napas. Tiba-tiba, mereka tersentak, saat aura pembunuh melesat keluar dari mata mereka. Mata orang bijak yang telah berbicara dengan Xian memiliki cahaya ilahi yang sangat besar, yang tampak seperti meteor yang melesat ke negeri yang jauh, membumbung ke langit. Ki spiritual berkumpul dalam cahaya itu dengan banyak bintik berwarna-warni. Itu berkelebat, lalu menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah telah melintasi ruang angkasa. Xian hendak menyerang yang lain ketika tiba-tiba, aliran kegelisahan datang padanya. Seutas kesadaran jiwanya segera mengirimkan sebuah gambar. Aliran cahaya yang melesat yang tampak seperti meteor dengan ekor yang menyala panjang mengumpulkan aura langit dan bumi. Ia terbang dengan ganas, seolah ingin menembus bumi dan langit untuk membuat terowongan di lorong yang datar. Cahaya ini membawa serta fluktuasi jiwa yang jernih yang mengunci dirinya, berlari ke arahnya. Ini adalah api penyebar langit asing. Untuk menciptakannya, kamu harus menggunakan jiwa di alam dewa sejati untuk menjadi mediator guna mengumpulkan ki esensi dan aura meteor di langit asing. Api pemakan jiwa 9 ketenangan mengirimkan pikirannya tepat sebelum cahaya bersinar di laut kesadarannya. Xian terpukul. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Dia segera mendesak semua kekuatan di tubuhnya untuk menciptakan medan gravitasi hanya dalam waktu singkat. Medan gravitasi dipadatkan dari berbagai kekuatan yang menyelimutinya. Dia kemudian melepaskan perisai cahaya gelap, perisai bintang, dan mendesak roh bela diri petrifikasi ke puncak. Dia telah memobilisasi semua kekuatan di tubuhnya dalam keheningan. Aliran cahaya melesat dari jauh di langit. Itu tampak seperti sungai 5 warna yang riuh mengalir turun dari langit.
Titik-titik cahaya yang gemilang berkumpul dalam cahaya yang memancar itu. Ki spiritual langit dan bumi di sekitar sana tampaknya menemukan saluran pembuangan untuk dirinya sendiri, karena mengalir deras ke dalam cahaya yang memancar itu, membuatnya semakin mengguncang bumi. Meskipun alam dewa sejati itu hanya mengirimkan sedikit energinya untuk membimbingnya, kekuatan yang dikumpulkan oleh api penyebar langit asing ini benar-benar menakutkan. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri, api pemakan jiwa 9 ketenangan mengirimkan pesan kepadanya. Hati Xian menggigil. Sejak dia berada di dunia ini, dia telah bertemu banyak musuh yang kuat, tetapi tidak pernah menghadapi serangan dari seorang ahli alam dewa sejati. Di tanah suci yang agung, alam dewa sejati adalah eksistensi puncak. Setiap orang dari mereka adalah karakter yang mengguncang bumi. Sebagian besar prajurit harus tunduk kepada mereka. Arti dari seorang ahli di level ini sungguh tak terkalahkan. Meskipun dua orang bijak dari klan tanda hantu belum memulihkan lebih dari 20% dari kompetensi mereka yang sebenarnya, mereka tetaplah ahli alam dewa sejati. Mencapai alam dewa sejati berarti mereka memiliki jiwa dewa, dengan kemampuan jiwa yang abadi. Kecuali mereka diserang oleh senjata dewa khusus, jiwa mereka tidak akan pernah binasa. Menjadi target dari seorang ahli seperti itu, meskipun Xian memiliki nyali besar, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia telah mendesak semua penghalang pertahanan yang dimilikinya. Tetap berada di dalam medan gravitasi, dia menunggu dalam diam, napasnya berat. Cahaya yang ditembakkan terkadang seperti pita putih, dan terkadang seperti pedang tajam saat tiba-tiba menghilang. Setelah 15 menit, medan gravitasi yang menutupinya bergetar hebat. Medan magnet yang diciptakan oleh berbagai macam kekuatan ini akan ditembus oleh beberapa senjata tajam. Energinya terkoyak. Tak lama kemudian, medan gravitasi hancur oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Cahaya yang melesat itu muncul lagi. Tiba-tiba, Xian berubah warna dan berteriak, karena seluruh tubuhnya membesar. Matanya memerah seolah-olah disemprot dengan darah. Wajahnya brutal dan kejam. Cahaya yang melesat itu jatuh dengan cepat saat percikan api memenuhi langit. Kekuatan dahsyat yang bisa meledakkan segalanya sedang bergerak, menekan ke bawah dengan kuat. Cahaya, bintang dari perisai bintang meleleh dalam nyala api. Kekuatan roh bela diri bintangnya hampir habis. Cahaya yang melesat itu menekan ke bawah dengan gemuruh. Perisai bintang dan perisai cahaya gelap meledak. Kekuatan yang melonjak meletus dari tubuh Xian seperti gunung yang runtuh. Dia berdiri seperti batu, tapi sekarang, dia dipukul seolah-olah palu berat telah memukulnya. Suara renyah bergema dari lututnya saat Xian jatuh ke tanah. Kekuatan dahsyat bergerak deras di tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya retak, pembuluh darah dan meridian pecah, dan organ-organ dalamnya tampak bergeser. Dia menyemburkan darah. Pada saat ini, Xian merasa seperti ada binatang buas yang menyerbu tubuhnya, menggigitnya, dan mencabik-cabiknya. Rasa sakit ini seperti seseorang sedang mengebor hatinya, yang tak tertahankan. Dia selalu menjadi pria dengan tekad baja. Namun, rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia tahan. Pikirannya kabur dan kesadarannya kabur. Tiba-tiba, es dingin yang bahkan membekukan tulang-tulangnya muncul dari laut kesadarannya. Kekuatan dingin yang ekstrim itu seperti aliran sedingin es, naik di tubuhnya dan laut kesadarannya. Kesadaran jiwa Xian terguncang. Pikirannya, yang hampir tercerai-berai, memulihkan sebagian ketenangannya. Bersiul, bersiul, bersiul. Energi negatif dari 720 titik akupuntur melesat keluar, seolah-olah tertiup angin kencang. Aura energi negatif yang haus darah, liar, putus asa, dan mengintimidasi itu seperti binatang buas di zaman dahulu. Aura itu mulai bergerak di dalam tubuhnya, menjadikan tubuhnya medan perang. Retak, retak, retak. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus patah, dan pembuluh darahnya retak parah. Xian sekarang menjadi manusia berdarah, karena dia berlumuran darahnya sendiri. Dia tampak menyedihkan dan menakutkan seperti hantu berdarah. Sangat ekstrim. Tidak jauh dari itu, tim Lu Hao terus mundur dan masih menatapnya. Iblis perang, pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan raja serangga setan memiliki kecerdasan mereka sendiri. Ketika mereka menyadari bahwa tuan mereka memiliki masalah besar, mereka tidak mengejar target mereka lebih jauh tetapi berkumpul di sekitar Xian untuk menjaganya.
Muahaha, tawa aneh dan licik muncul dari cahaya sambaran petir yang tiba-tiba menyambar. Lei Ji, Xian tampak seperti hantu berdarah. Tubuhnya berlumuran darah, pembuluh darahnya retak, dan matanya merah. Energi ganas dan gila dari api penyebar langit asing mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kekerasan energi ini sulit dibayangkan. Itu telah menghancurkan tubuh Xian seperti bubur pasta, mengerikan untuk dilihat. Udara dingin yang dingin hingga ke tulang-tulangnya diserap ke dalam daging dan tulang di seluruh tubuhnya. Kemudian mengembang di laut kesadaran Xian, yang membantunya memulihkan kesadarannya. Krek-krek-krek, suara es membeku muncul di tubuhnya. Lapisan es dan kabut tebal muncul, menyelimutinya. Aura dingin dari api dingin es meledak tiba-tiba. Dari cincin pembuluh darah sebagai intinya, kekuatan dingin meresap ke organ dan anggota tubuhnya. Itu datang ke setiap bagian pembuluh darahnya untuk membekukannya. Saat ini, tubuhnya yang rusak parah membeku. Aliran dingin mengalir di jiwanya sementara cahaya dingin yang suram bersinar di pupil Xian yang merah. Iblis perang, pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, dan Raja Serangga Iblis berdiri berjaga. Cincin pembuluh darah menyala dengan cahaya merah, saat Dewa Roh Kudus dan api bumi menampakkan diri tanpa suara. Mereka mengawasi Xian dari berbagai arah, menjaganya di tengah lingkaran perlindungan mereka. Itu adalah Lei Ji. Dia tersenyum licik, berdiri 100 meter jauhnya dari Xian. Dia tidak terburu-buru. Petir berkelok-kelok di matanya, bersinar berbahaya yang dapat menghantui orang. Tepatnya, dia adalah api petir pemadam dunia, peringkat kedua di antara 9 api surga dengan ketenaran yang brutal. Api ini suka membantai. Dia membenci setiap makhluk yang memiliki tubuh. Dia lahir dari petir, dan keberadaannya tampaknya ada untuk menghancurkan dunia ini. Dia menatap Xian dengan aneh, dia tidak bergerak. Sambaran petir terus bergerak di matanya. Gemuruh-gemuruh, Dewa 9 Langit menggelegar. Tidak seorang pun tahu bagaimana dan dari mana asalnya. Gundukan tua cakrawala teduh di bawah tanah berguncang tanpa henti. Dalam gemuruh guntur, segerombolan ular guntur merayap di udara dengan lidah mereka yang panjang dan menakutkan. Mereka tampak bersemangat, bersembunyi dengan jelas di cakrawala yang suram. Ular-ular itu membawa energi liar dan haus darah yang bisa meledak kapan saja. Sekelompok makhluk aneh termasuk Ghost Hunter, Devouring Gold Silkworm tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Di bawah kekuatan surga seperti itu, mereka mulai gelisah. Guntur dan kilat semacam itu bisa menghancurkan jiwa semua makhluk. Ketika makhluk aneh seperti Ghost Hunter dan Devouring Gold Silkworm terkena serangan, semua jejak keberadaan mereka di dunia ini akan musnah. Di antara api surga, selain 9 ketenangan jiwa yang memakan api petir pemadam dunia adalah yang kedua yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan jiwa secara langsung. Jangankan binatang iblis seperti pemburu hantu atau ulat sutra emas yang memakan, bahkan makhluk hidup aneh seperti api bumi atau Dewa Roh Kudus tidak dapat menahannya. Dalam legenda, ketika energi api petir pemadam dunia adalah yang terkuat, ia bahkan dapat membakar jiwa dewa dari seorang raja dewa. Dalam guntur yang bergema, api petir pemadam dunia tiba-tiba membungkuk dan berteriak, "Keluar!" Tubuh Xian yang berdarah membeku. Dari kejauhan, ia tampak seperti kristal darah raksasa, yang aneh dan menakutkan di makam bawah tanah yang suram ini. Retak-retak-retak, suara retakan bergema tanpa henti dari tubuhnya. Itu adalah suara tulang yang patah dan pembuluh yang retak. Kesadarannya pulih. Ia melihat api petir pemadam dunia, yang telah menempati tubuh Lei Ji. Niat haus darah memenuhi matanya yang merah seolah-olah dia tidak peduli seberapa kuat lawannya atau seberapa lelah tubuhnya. Dia akan datang untukku, dan aku. 9 ketenangan jiwa melahap api dan api dingin es mengirimkan fluktuasi jiwa mereka kepadanya. 2 aura aneh mengalir di sepanjang pembuluh darahnya yang beku dan keluar dari tubuhnya. 9 ketenangan jiwa melahap api berwarna perak cerah, dan api dingin es berwarna putih kristal. Mereka sekarang menjadi 2 api kecil, berdiri di bahu kanan dan kiri Xian. Kekuatan tekad yang abis menyerbu ke tempat yang dalam di jiwanya. Kemudian, energi jiwa dari jiwa inangnya ditarik paksa setengahnya, berkontribusi pada 9 ketenangan jiwa melahap api. 9 ketenangan jiwa melahap api melompat keluar. Di bawah sadi firmamen Old Moon yang remang-remang,
itu mengungkapkan penampilan kecil dan tampan, yang entah bagaimana mirip dengan Xian. Xian tertegun, melihat 9 ketenangan jiwa melahap api. Dia bisa merasakan dengan jelas benang misterius yang menghubungkannya dan api perak cerah. Benang ini tidak terlihat dan tidak berwujud. Dia hanya bisa menggunakan kontak jiwa untuk merasakannya. Di bawah koneksi benang jiwa itu, kekuatan jiwa aslinya ditarik dan dituangkan ke dalam nyala api perak terang sedikit demi sedikit, yang melonjakkan vitalitas nyala api itu. Api dingin es tidak bisa mendapatkan perlakuan itu. Xian dan itu belum menyatu menjadi satu, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan jiwa dari Xian. Itu seperti kepingan salju kecil, melepaskan pikiran yang sangat dingin untuk menciptakan dinding es yang tak terlihat untuk melindungi guntur dan kilat dari yang lain. Makhluk hidup seperti kita telah menerima anugerah dari bumi dan langit untuk dilahirkan ke dunia ini. Kalian seharusnya memerintah setiap makhluk. Namun, kalian berdua berkubang dalam kemerosotan, hidup sebagai manusia rendahan. Kalian berdua adalah aib besar bagi api surga kami. Aku datang ke sini untuk melepaskan kalian. Dan, aku akan membiarkan kalian menyatu denganku. Kita akan menjadi satu. Kita akan melihat asal-usulnya. Kita akan menjadi dewa semua makhluk, besar atau kecil. Kita akan membangun rezim yang akan memerintah selama puluhan ribu tahun. Api petir pemadam dunia berbicara seolah-olah bernyanyi dengan melodi yang aneh. Ia perlahan-lahan menyemburkan kalimat-kalimat yang arogan. Kekuatannya dan milikku rusak parah seiring waktu. Namun, kalian, setelah sekian lama terus-menerus mengonsumsi, kalian bahkan tidak memiliki 1% pun yang tersisa. Kalian tidak berbeda dari kami. Kalian ingin kami menganggap kalian sebagai asal-usul, menyatu dengan kalian, dan menganggap kalian sebagai tuan kami. Apakah kalian pikir kalian bisa melakukan itu? Wajah kecil dan tampan yang dipadatkan oleh 9 ketenangan jiwa api pemakan jiwa itu dingin, kejam, dan menghina. Api dingin es itu adalah kepingan salju bening seukuran ibu jari, yang memiliki api putih susu di dalamnya. Api itu melonjak dengan energi jiwa yang kuat. Kita semua adalah api surga. Mengapa kau ingin melukai dirimu sendiri dan kami? Jika kau menyerap kami, tentu saja, kau bisa menjadi lebih kuat. Namun, kekuatanmu saat ini tidak dapat melakukan itu. Saranku kepadamu adalah pergilah. Setelah beberapa kali bencana guntur, ketika kau dapat memperoleh kembali kekuatanmu, kau dapat mempertimbangkan ini sekali lagi. Haha, aku akan berevolusi ke tingkat lain ketika aku menerimamu. Pemulihanku akan lebih cepat. Sampai aku pulih sepenuhnya, aku tidak dapat menantangnya. Kau adalah batu yang dapat kugunakan untuk menantangnya. Kau harus merasa terhormat. Aku mencoba untuk mendapatkan tanda terakhir penggabungan dalam takdir kita. Ketika kita menyatu, itu mengikuti tata langit. Ini adalah takdirmu. Kau tidak dapat melanggarnya, dan kau tidak boleh melanggarnya. Api petir pemusnah dunia berbicara dengan nada yang tidak lambat maupun cepat. Nadanya seperti doa Buddha, yang dipenuhi dengan aura kuno, seolah-olah itu adalah dewa agung zaman kuno yang sedang berdoa untuk keberuntungan semua makhluk, membimbing mereka di jalan Tuhan. Jika kamu bertekad, kamu dapat mencoba. Meskipun aku tidak dapat memulihkan kekuatanku sepenuhnya, kamu sama sepertiku. Kamu dapat membasmi jiwaku, tetapi aku juga dapat membakar segelmu. Kamu dapat mengujiku, kata api pemakan jiwa 9 ketenangan dengan sungguh-sungguh. Jiwa Xian menggigil. Kekuatan jiwanya melonjak seperti cairan yang ditarik keluar, dan dituangkan ke dalam jiwa api itu. Aura api pemakan jiwa 9 ketenangan segera diperkuat. Api perak meledak yang dapat membakar semua aura jiwa makhluk, tampak sangat mengesankan. Xian dapat mengenali bahwa api ini tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Menghadapi World Extinguishing Thunder Flame, yang memiliki peringkat lebih tinggi dengan tingkat evolusi yang lebih baik, nyala api yang selalu sombong dalam jiwanya mulai mendesak semua kekuatannya untuk melawan. Jika aku gagal, jiwamu akan binasa bersamaku, nyala api itu mengirim Xian pikirannya. Meskipun aku tertekan, jiwaku dan jiwamu menyatu. Mulai sekarang, kita akan menikmati kemenangan bersama dan menanggung kerusakan bersama. Jadi, kamu harus mengirimkan kekuatan jiwamu kepadaku tanpa henti. Orang itu sangat kuat. Hanya meminjam kekuatanmu yang bisa memberiku cara untuk bertahan hidup. Selain itu, apa lagi yang bisa membantumu?
Si Yan panik. Tidak ada makhluk yang dapat mengganggu pertempuran antara api surga. Begitu kita mulai, kekuatan alam akan membentuk segel asal untuk mengurung kita. Di dalam segel itu, tidak ada kekuatan yang dapat mengganggu. Karena aku telah menyatu dengan jiwamu, aku dapat meminjam kekuatan jiwamu. Namun, alammu terlalu rendah. Dan, kamu belum membentuk jiwa dewa. Aku tidak tahu seberapa jauh kamu dapat membantuku. Jika aku tidak terluka parah dalam formasi itu, aku tidak akan membutuhkan jiwamu untuk memulihkan diriku. Keputusan yang salah. Si Yan tersenyum sedih. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu bahwa dalam penyatuan antara dirinya dan 9 ketenangan jiwa yang memakan api di daerah terlantar itu adalah inisiatif api itu. Melalui penjelasannya, Si Yan mengerti bahwa penghalang di tempat terlantar itu telah melukai jiwanya dengan parah. Api ini memiliki kekuatan untuk membunuh jiwa, tetapi tidak dapat menggunakan jiwa untuk memulihkan dirinya sendiri. Meskipun ada cara untuk memulihkan jiwanya, saat itu ia tidak punya pilihan. Sepertinya ia tidak dapat menggunakan metode lain untuk memulihkannya. Ia hanya bisa menyatukan jiwanya dengan makhluk tertentu, menggunakan jiwa makhluk itu untuk memulihkan dirinya secara bertahap. Ia bisa melihat potensi Si Yan. Itulah sebabnya ia memilihnya. Awalnya, Si Yan tidak bisa mengerti mengapa ia menyatu dengan 9 ketenangan jiwa melahap api secara misterius seperti itu. Namun sekarang ia mendapatkannya dari api itu sendiri. Kau hanya butuh kekuatan jiwa. Ada lagi yang bisa membantumu. Si Yan menenangkan pikirannya, lalu segera bertanya pada api itu. Menurut 9 ketenangan jiwa melahap api, jika jiwanya binasa, jiwanya akan mati total. Dalam keadaan seperti itu, Si Yan tidak punya pilihan. Ia harus mendukungnya dengan semua kemampuannya untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawanya sendiri. Kau terlalu lemah, desah 9 ketenangan jiwa melahap api, seolah-olah ia memiliki penyesalan yang besar. Si Yan menggertakkan giginya, wajahnya marah. Beruntung kita memiliki Ice Cold Flame. Dan, setelah Earth Flame berevolusi, ia juga dapat bergabung dengan kita. 9 ketenangan jiwa melahap flame melanjutkan, jika memungkinkan, mari kita serang bersama-sama, dan mungkin kita dapat meningkatkan peluang untuk menang. Ah, benar, mereka juga harus berada di sini. Jika tidak, ketika aku gagal, mereka tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi diserap. Si Yan takut. Itu benar. Jika ini gagal, kita tidak dapat bertahan hidup, kata Ice Cold Flame dengan enggan. Earth Flame berkilauan dengan menyilaukan. Dari pikirannya, nyala api ini memiliki ide yang sama dengan Ice Cold Flame. Ia juga dapat melihat hal-hal yang salah. Mereka mengerti betul bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar kali ini, dan bahwa mereka hanya dapat bertarung dengan seluruh hidup mereka untuk memiliki evolusi berikutnya ke bentuk yang lebih lengkap. Jika tidak, ketika World Extinguishing Thunder Flame menyerap mereka, perjalanan hidup mereka yang tak terhitung jumlahnya akan langsung terhapus. Mereka harus bergabung dalam pertarungan ini. Bola-bola petir Qian terbang keluar dari tubuh Lei Ji, masing-masing bola memiliki kekuatan petir yang brutal sebagai intinya. Jiwa asli World Extinguishing Thunder Flame perlahan-lahan terbang keluar dari mata Lei Ji. Api Qian itu ditutupi oleh sinar biru hijau. Setiap sinar biru memiliki arus listrik, yang tampak jahat dan membakar. Bola-bola petir menggelinding, merobek udara untuk menyerang Si Yan. Api asli yang dihasilkan World Extinguishing Thunder Flame bersembunyi di dalam bola-bola petir itu untuk memanipulasinya. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya tampaknya dipandu oleh semacam kekuatan, berkumpul di sini dari segala arah. Makna mendalam dari kekuatan alam tampaknya didorong, perlahan-lahan terbentuk dan berubah. Ki spiritual dan Yin Qi di firmamen Old Mound semuanya tersapu, terseret ke tempat ini untuk menciptakan lapisan-lapisan dinding energi vakum yang tebal. Wajah tampan Nine Serenity's Soul Devouring Flame di sebelah Si Yan menjadi tegang. Dia melihat ke depan, saat fluktuasi jiwa yang melonjak keluar dari tubuhnya, menciptakan perubahan ini di langit dan bumi. Api dingin es dan api bumi yang bersinar cemerlang telah mengeluarkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Api mereka yang membakar mulai bersandar pada api pemakan jiwa 9 ketenangan. Fluktuasi yang sangat deras muncul dari bawah tanah. Di bawah dorongan banyak sinar aura langit dan bumi, bola petir yang diciptakan oleh api petir pemadam dunia meledak. Guntur dan kilat saling terkait saat ruang terdistorsi.
Cahaya warna-warni muncul entah dari mana, mengalir ke dalam kekacauan guntur dan kilat itu. Di ruang itu, api asli api petir pemadam dunia tiba-tiba memiliki fluktuasi hidup yang ganas. Itu bersinar terang seperti matahari cian. Api pemakan jiwa 9 ketenangan, api dingin es, dan api bumi tampaknya terikat oleh kekuatan langit dan bumi. Mereka berubah menjadi 3 aliran api, menyerbu ke area tempat guntur dan kilat saling terkait. Ketika 3 api surga menghilang, area aneh yang diciptakan oleh api petir pemadam dunia tiba-tiba meledak, seperti pecahnya sebuah planet. Aliran energi tajam dan ganas yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan saling menghasut, membuat area itu menjadi pertunjukan kembang api yang paling memukau, di mana sinar cahaya yang indah memenuhi udara. Tak lama kemudian, aura dari 4 api surga menghilang. Xian berdiri dengan tubuh berdarahnya di tengah-tengah iblis perang, pemburu hantu, dan raja serangga setan. Wajahnya sangat muram. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa keempat api surga berada di suatu tempat di dekatnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mencari, kesadaran jiwanya tidak dapat menemukan keempat api surga, apalagi mata telanjangnya. Retak-retak-retak, tulang-tulangnya retak lagi. Rasa sakit seperti ada yang mengebor jantungnya menyebar ke seluruh tubuhnya, yang membuatnya terbangun. Luka-luka di tubuhnya belum pulih. Hari ini, dia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat mengerikan. Mengambil napas dalam-dalam, dia untuk sementara waktu meninggalkan pikiran untuk mengerahkan segalanya untuk terhubung dengan 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Dia diam-diam menggunakan rahasia kelahiran kembali abadi untuk menggerakkan energi darahnya dan memurnikan tetesan darah abadi pada saat yang sama. 3 tetes darah abadi mekar seperti 3 bunga di tubuhnya. Aliran energi aneh segera diserap ke dalam pembuluh darahnya. Darah abadinya langsung bereaksi. Darah mengalir di tubuhnya, berubah menjadi aliran hangat yang mencapai tulang-tulangnya. Melakukan rahasia kelahiran kembali abadi, Xian telah menggunakan darah abadi dan roh bela diri abadi untuk menyembuhkan tubuh yang dipenuhi luka. Dia disembuhkan dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Di bawah pengaruh ajaib darah abadi, pembuluh darah dan meridiannya yang terpotong terhubung, tulang-tulangnya yang patah terlahir kembali. Dia dihidupkan kembali. Energi darah telah memurnikan tulang-tulangnya menjadi warna kaca hitam pekat. Sekarang, mereka tembus pandang seperti batu giok hitam, dan kekerasannya telah ditingkatkan dalam skala besar. Di bawah rasa sakit yang menyiksa, dia seperti burung phoenix yang bereinkarnasi yang melakukan transformasi yang sangat aneh. Dalam fase terakhir dari kelahiran kembali rahasia abadi, dia merasa seolah-olah dia ditempa oleh palu raksasa. Di bawah puncak rasa sakit, tubuhnya seperti besi halus yang dipukul, di mana percikan api keluar di mana-mana. Xian membungkuk dan meraung. Dia mengalami pendarahan hebat, namun, darah yang menyembur keluar tersedot kembali ke dalam luka. Di dalam tubuhnya, banyak energi aneh bergerak seperti sungai darah, karena mereka mulai memurnikan tubuhnya sekali lagi. Tidak lama setelah itu, luka-luka di tubuhnya tertutup. Selain beberapa noda darah di kulitnya, dari kejauhan, dia tampak seperti tidak pernah terluka. Bahkan wajahnya bersinar dengan kesehatan. Teknik kelahiran kembali abadi adalah teknik rahasia nomor 1 dari kanon abadi keluarga Yang. Hanya anggota Yang, yang memiliki roh bela diri abadi yang dapat mempraktikkan rahasia ini. Dalam sejarah keluarga mereka, setiap anggota yang berhasil menggunakan rahasia kelahiran kembali abadi adalah seorang ahli dengan kemauan yang kuat dan darah abadi. Keluarga Yang, kecuali jiwa mereka dimusnahkan, selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Jika dia dapat mempraktikkan rahasia kelahiran kembali abadi ke tingkat yang luar biasa, dia dapat membuat roh bela diri abadinya berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Menurut tulisan-tulisan dalam kitab suci abadi, para ahli keluarga yang dapat memiliki jiwa yang abadi dan tubuh yang tidak dapat mati di alam misterius. Ketika para prajurit keluarga yang mencapai alam puncak mereka, selama mereka memiliki setetes darah abadi di dalam tubuh mereka, mereka dapat menggunakan roh bela diri abadi dan rahasia kelahiran kembali abadi untuk menciptakan tubuh baru dari setetes darah abadi itu. Bahkan jika daging dan jiwa mereka hancur, mereka selalu dapat menggunakan darah untuk memulihkan segalanya.
Ini adalah keadaan tak terkalahkan yang dapat mereka capai ketika menggabungkan tiga hal, rahasia kelahiran kembali abadi, roh bela diri abadi, dan darah abadi. Tentu saja, butuh waktu lama sampai Xian dapat mencapai tingkat tersebut. Namun, lukanya tidak separah daging yang menjadi bubur. Jadi, di bawah kombinasi ketiga kondisi tersebut, lukanya sembuh dengan cepat. Segala sesuatu yang dilingkari oleh rahasia kelahiran kembali abadi, merupakan babak baru pemurnian tubuhnya. Ketika dia pulih sepenuhnya, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih ulet dari sebelumnya. Alasan mengapa Kaisar Yang Tian tidak takut di bawah siksaan Bosun dan Qian adalah karena dia telah dimurnikan berkali-kali. Setiap kali pemurnian adalah transformasi lain. Setelah setiap transformasi, tulang, darah, pembuluh darah, dan daging akan semakin kuat. Setelah beberapa kali transformasi, seorang prajurit dengan fondasi yang teratur dapat memiliki fisik yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xian mengalami transformasi abadi. Di dalam lingkaran 5 makhluk hidup aneh, iblis perang, pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, raja serangga iblis, dan dewa roh kudus, Xian menggulung tubuhnya, menggerutu di tenggorokannya seperti binatang yang dikurung yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kandang. Ah! Yun Xiu mengubah wajahnya di kereta terbang. Dia memusatkan pikirannya dan merasakan. Kemudian, dia berteriak tiba-tiba. Itu Xian. Li Muyu, Lin Zi, Luo Xiao, Luo Meng, dan Bai Hui Quan tercengang. Kemudian mereka mencoba merasakan dengan tenang. Yun Xiu tidak memberi mereka waktu untuk merasakan. Dia merenung, lalu mengubah arah kereta terbang menuju tempat suara Xian muncul. Harta karun rahasia ini menggunakan esens Qi sungguh ajaib. Di bawah pengaruh esens Qi kelas atas, itu sangat cepat. Tidak lama setelah itu, Yun Xiu tiba di tempat Xian berteriak. Dia menatapnya dengan ketakutan. Ah! Bai Hui Quan tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulutnya sambil berteriak, wajahnya tidak percaya seolah-olah dia sedang menyaksikan keajaiban. Luo Xiao, Lin Zi, dan Li Muyu juga menganga dan berdiri tak bergerak. Mereka tidak tahu harus berkata apa, hanya menonton dari kejauhan. Suasana benar-benar hening. Di depan mereka, Xian menjerit sementara tulang-tulangnya retak seolah-olah ada senjata tak kasat mata yang menghantamnya. Tubuhnya terdistorsi. Sepertinya tulang-tulangnya tidak pada tempatnya. Wajahnya brutal, sementara cahaya liar melesat keluar dari matanya. Aliran cahaya merah gelap bergerak di bawah kulitnya, di dalam dagingnya seperti cacing yang merayap di setiap sudut tubuhnya. Mereka bisa melihat noda darah di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti pria berdarah. Xian memutar tubuhnya di tengah jeritannya yang mengerikan. Tulang-tulangnya retak terus-menerus, dan pembuluh darahnya memanjang dan berubah bentuk. Rasanya seperti ada iblis yang bersembunyi di dalam tubuhnya, menyiksanya sebanyak yang diinginkan untuk menggerogoti tubuhnya. Namun, dalam situasi yang aneh seperti itu, auranya kejam, dan fluktuasi energi yang besar terus meningkat darinya tanpa henti. Dia adalah... Bai Hui Quan menutup mulutnya, matanya berbinar. Keheranan memenuhi wajahnya. Transformasi tulang yang berubah. Yun Xiu tidak percaya. Ketakutan tercermin di matanya yang indah. Biasanya, prajurit tingkat rendah dapat dengan mudah menggunakan teknik rahasia untuk bertransformasi. Di alam nirvana, prajurit yang sangat langka dapat mengubah tulang mereka dan menjalani transformasi. Transformasi berarti menempa ulang tubuh. Perubahan ekstrim dapat terjadi kapan saja, bagaimana? Dengannya, teriak Lin Zi, dia mungkin sedang menjalani transformasi menggunakan beberapa teknik rahasia. Secara teori, prajurit di alamnya tidak akan pernah berani mengubah tulang mereka atau bertransformasi. Selama proses itu, beberapa faktor yang tidak terduga dapat terjadi. Jika dia ceroboh, jiwanya akan musnah. Yun Xiu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, sebelum dia memulai transformasi, dia tampaknya telah terluka parah. Dalam situasi ini, tingkat keberhasilannya pasti rendah. Jadi, apa yang harus dilakukan? Luo Xiao memucat, bertanya dengan cemas. Bos Xian selalu memperlakukan kita dengan baik. Tetua Yun, apakah Anda tahu bagaimana membantunya? Yun Xiu sedikit malu, menggelengkan kepalanya dengan enggan. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Alamku tidak cukup tinggi untuk membantunya menata ulang. Saat ini, kami tidak punya metode apapun untuk membantunya.
Kami hanya bisa menonton. Apa yang terjadi pada Xian Ge? Luo Meng merenung lalu berkata, seharusnya klan tanda hantu yang melakukannya. Kalau tidak, dengan kompetensi bos, dia tidak akan bersikap pasif. Mereka, Yun Xiu menggelengkan kepalanya, melihat kelima makhluk hidup aneh di sekitarnya, lalu melanjutkan dengan senyum yang dipaksakan. Para pengejar itu tidak bisa menyakitinya. Karena dia memiliki basis kultivasi alam roh langit kedua, dia samar-samar bisa merasakan aura iblis perang dan pemburu hantu. Dia tahu bahwa di bawah perlindungan mereka, para pengejar klan tanda hantu tidak bisa menyakiti Xian. Apakah itu? Yun Xiu berpikir kemudian berubah warna. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekosongan di atas kepalanya dengan panik. Dia cemas. Dari aura yang dipancarkan oleh iblis perang, pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus, hanya dua orang bijak dari klan tanda hantu yang dapat melukai Xian. Orang-orang klan itu, yang belum memulihkan kekuatan mereka, bukanlah tandingan iblis perang atau pemburu hantu. Mereka bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk terlibat dalam pertempuran, jadi bagaimana mereka bisa melukainya? Kedua orang bijak itu tidak ada di sini. Para ahli di alam dewa sejati memiliki banyak teknik rahasia supernatural. Memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan mil jauhnya mudah bagi mereka. Jika mereka menyerang Xian, mungkin saja mereka dapat melukai Xian hingga tingkat itu. Selain kedua orang bijak itu, Yun Xiu tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat mengganggu Xian sebanyak itu. Dia benar. Memeriksa kembali kekosongan di atas kepala mereka, Yun Xiu tiba-tiba merasa sangat tidak aman. Cahaya bersinar di matanya saat dia berkata, kita harus pergi dulu. Tetua Yun, Luo Xiao dan Luo Meng berteriak dengan tergesa-gesa. Guru, Bai Hui Kuan tidak mengerti, menatap Yun Xiu dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Pokoknya, kita harus segera pergi. Yun Xiu menarik napas dingin. Dia merasa tegang, seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya dengan dingin. Dia bahkan bisa mengenali ki spiritual di sekitar tempat ini yang tidak teratur dan kacau, yang mengisyaratkan adanya risiko yang berbahaya. Namun, dia tidak tahu bahwa perasaannya itu berasal dari empat api surga, dan bukan dari dua orang bijak dari klan tanda hantu. Pada saat ini, dua orang bijak dari klan tanda hantu sedang dikepung. Mereka harus berjuang melawan tim Lei Mo, jadi mereka tidak punya waktu tambahan untuk memperhatikan area ini. Yun Xiu tidak tahu itu. Dia merasa bahwa suasana aneh di sekitarnya disebabkan oleh dua orang bijak itu. Dia tidak memberi Luo Xiao dan Bai Hui Kuan lebih banyak kesempatan untuk bertanya. Yun Xiu menggunakan kain berwarna hijau tua untuk menutupi para junior ini di dalam kereta, dan mengusir kereta terbang itu. Meskipun Luo Xiao dan yang lainnya tidak menginginkan itu, mereka tidak punya cara untuk bertahan di bawah ikatan harta rahasia Yun Xiu. Mereka hanya bisa melihat Xian melesat keluar sampai dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Tim Yun Xiu datang ke sini dan bertahan selama sekitar 10 tarikan napas, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Yun Xiu mengusir kereta terbang itu, kilatan lain bersinar di dekat Xian. Sosok berkaki panjang muncul dengan tenang. Iya, di bawah cahaya redup, dia tampak seperti roh kesepian yang bergerak menuju Xian. Iya berhenti di tengah jalan. Cahaya dingin seperti pedang tajam melesat keluar dari matanya yang indah, mengenai Lei Ji. Lei Ji berdiri 100 zang 333 meter jauhnya dari Xian di tengah-tengah beberapa makam. Dia berdiri dengan hikmat, tetapi tidak ada napas. Dia seperti pohon layu tanpa vitalitas. Namun, guntur dan kekuatan petir yang deras dan dahsyat bergerak jelas di tubuhnya. Tidak ada jiwa selain energi jahat dan brutal di tubuhnya. Perubahan Lei Ji sangat aneh. Iya berdiri jauh dari Lei Ji. Mata indahnya menatapnya dengan dingin seolah-olah dia sedang merenung. Bagaimanapun, dia tidak terlalu memperhatikan Xian. Dia hanya menatapnya dan kemudian berbalik. Ini sepertinya perubahan Xian bukanlah kejutan baginya. Iya memperhatikan Lei Ji dalam diam. Matanya yang indah menunjukkan serangkaian emosi yang kompleks. Kebencian, dendam, keraguan, mereka berubah saat dia mengambil keputusan yang sulit. Lama setelah itu, Iya telah membuat keputusannya. Dari 100 zang jauhnya, dia membentuk segel tangan.
Cahaya perak menyala di telapak tangannya. Cahaya tajam yang jahat melesat keluar. Itu adalah jepit rambut perak seperti belati, yang penuh dengan energi berbahaya yang melonjak. Jepit rambut perak itu melengkung anggun di udara, menghilang ke dada Lei Ji. Puff! Jepit rambut perak itu menembus dada Lei Ji, membuat lengkungan lain di udara, lalu menghilang. Aiya menyambarnya. Jepit rambut perak itu berkelebat, lalu muncul kembali di telapak tangannya. Dia mengangkat alisnya, memperhatikan Lei Ji seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu dalam diam. Sizzle sizzle sizzle, suara aneh itu bergema di tubuh Lei Ji seolah-olah ada kekuatan yang menguraikan tubuhnya. Aiya rileks, mengembuskan napas lega. Ledakan. Namun, guntur bergemuruh bergema dari tubuh Lei Ji. Lebih dari 10 jarum tajam dari jepit rambut perak itu terhapus dalam guntur itu. Sebagai penguasa harta rahasia, Aiya terluka parah. Kesadaran jiwanya bergetar, dan wajah cantiknya meringis ketakutan. Raungan. Pada saat yang sama, Xian meraung serak. Wajahnya seram seperti iblis. Kesadaran jiwa Aiya terluka, dan dia semakin takut saat mendengar raungan Xian. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa ada orang lain di sini juga. Aiya berbalik untuk memeriksa. Bau darah yang pekat menyebar dari Xian. Pupil matanya yang berdarah tampak kejam dan haus darah. Aiya terkejut. Wajahnya menjadi muram saat dia menggerakkan energi di tubuhnya, siap untuk melawan kapan saja. Akhirnya, dia menyadari situasi berbahaya Xian. Aiya tersenyum, wajahnya dingin. Jepit rambut perak di tangannya berputar, lalu mundur. Dia berasumsi bahwa Xian pasti akan mati. Pemburu hantu, iblis perang, dan makhluk hidup aneh lainnya masih melindunginya dalam diam. Mereka tidak menyerangnya pada awalnya, tetapi mereka sedang mengevaluasi Aiya. Begitu Aiya bergerak dengan niat jahat, mereka akan membombardirnya. Aiya segera tahu bahwa makhluk-makhluk aneh itu berbahaya. Namun, sepertinya dia memiliki perisai lain, jadi dia tidak takut pada mereka. Tentu saja, dia tidak akan memprovokasi mereka secara proaktif. Dia mundur, mencoba mencegah terjadinya konflik dengan makhluk-makhluk aneh itu. Aiya mundur beberapa langkah. Dia mengumpulkan energinya untuk kedua kalinya, menggunakan teknik khusus untuk menyerang tubuh Lei Ji sekali lagi. Mereka tidak tahu seberapa dalam kebenciannya terhadap Lei Ji. Fiu fiu fiu. Xian terengah-engah dan menjerit kesakitan. Dia berada di langkah terakhir pergantian tubuhnya menggunakan teknik kelahiran kembali abadi. Energi mengalir deras dalam darahnya, diserap ke dalam tulang dan sumsumnya, membuatnya menjadi kristal, hitam pekat, dan lebih ulet. Setiap ototnya kejang-kejang, karena serat-seratnya menyedot kekuatan dari darahnya. Perubahan aneh terjadi bersamaan dengan rasa sakit itu. Bahkan laut kesadarannya mendidih, terus-menerus bergelora dengan gelombang yang dahsyat. Sementara laut kesadarannya mengamuk, jiwa inangnya tenang. Ia menggunakan perubahan laut kesadaran untuk mengisi ulang kekuatan jiwa yang terkuras melalui kesadaran jiwa. Dalam situasi aneh ini, kesadaran jiwa Xian mengalami transformasi bersama dengan tubuhnya. Ledakan, laut kesadarannya bergolak. Mata ketiga jiwa inangnya berkilauan seperti bintang atau berlian. Dalam sepersekian waktu ini, ia membentuk koneksi dengan 9 ketenangan api pemakan jiwa. Ia bisa merasakan serat jiwa yang tak terlihat dan tak berwujud lagi. Pada saat ini, selama transformasinya yang menyakitkan, pikirannya pulih. Ia melotot ke arah Aiya sementara cahaya jahat berkilauan di pupil matanya. Ia berkata dengan tenang, "Apa yang kau lakukan?" Aiya menggunakan teknik bela diri rahasianya untuk menyerang Lei Ji dari kejauhan. Ia tampak seperti ingin menghancurkan Lei Ji menjadi bubur daging. Aiya mendengar suaranya dan terkejut. Dia menatap Xian dalam-dalam, lalu berpura-pura tenang. "Apa pentingnya bagimu? Apakah Lei Ji mencoba membunuhmu?" Xian menatapnya tajam, mencibir. Aiya ketakutan, berteriak. "Bagaimana kau tahu itu?" Xian memasang ekspresi mengejek dan mendengus, tetapi tidak menjelaskan. Setelah api petir pemadam dunia merasuki Lei Ji, ia mengendalikan Lei Ji untuk membunuh para pejuang alam rendah seperti Mo Ling Er. Mungkin ia ingin memulihkan kekuatannya menggunakan pembantaian. Aiya bersama Lei Ji sepanjang waktu, jadi ia seharusnya menjadi target pertama api petir pemadam dunia. Namun, wanita ini selamat dari serangan api petir pemadam dunia,
yang berada di luar dugaan Xian. Kau hebat, sepertinya kau mendapatkan panen besar di tanah beracun. Kalau tidak, kau tidak akan bisa selamat dari serangan Lei Ji. Selamat, hatimu yang jahat telah membuatmu aman sampai sekarang, Xian mencibir. Aiya berubah warna. Bagaimana kau tahu bahwa Lei Ji menyerangku? Kenapa? Kita berteman sejak kecil. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kejam padaku? Semakin banyak dia berbicara, semakin buruk kendali yang dimilikinya. Dia tampak seperti memiliki penyakit mental, dengan senyum jahatnya yang tidak dapat dijelaskan. Dia adalah putri Aipo, dan Lei Ji adalah putra Lei Mo. Kota Kaisar Putih tidak terlalu jauh dari kota Kaisar Petir. Aipo dan Lei Mo adalah teman dekat, dan dia dan Lei Ji tumbuh bersama. Ada kasih sayang yang samar di antara mereka. Lei Ji telah menyerangnya secara tiba-tiba. Jika dia tidak memiliki beberapa harta rahasia, dia akan langsung terbunuh. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak mengerti mengapa Lei Ji, yang selalu merawat dan mengikutinya, menjadi sangat tidak berperasaan. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Xian tahu sesuatu, tetapi dia membenci hatinya yang gelap, jadi dia tidak menjelaskan apapun dan hanya mencibir. Katakan padaku, mengapa begitu? Mengapa dia memperlakukanku seperti itu? Teriak Aiya. Kamu pantas mendapatkannya, Xian tidak menjawabnya. Aiya memucat. Xian tidak memperhatikannya lagi, menunjuknya dan memerintahkan pemburu hantu. Bunuh dia. Pemburu hantu itu meraung. Xian duduk dengan rapi, perlahan-lahan mengatur napasnya. Dia memusatkan pikiran dan jiwanya, mengikuti serat jiwa itu untuk mencari tempat di mana keempat api surga itu bertarung. Mata Aiya dingin, memperhatikan pemburu hantu. Dia menggertakkan giginya dan menghindari binatang buas itu. Dari tangan putih kirinya, baju besi yang terbuat dari batu giok yang hancur menyelimuti tubuh lembutnya. Potongan-potongan batu giok pada baju besi itu berkilau, melepaskan aura luar biasa dari berbagai jenis kekuatan. Mereka tampaknya memiliki hubungan dengan laut kesadarannya. Kekuatan dalam tubuh Aiya berkembang, beriak tanpa aturan apapun. Tiba-tiba, aura Aiya tersembunyi, tidak meninggalkan fluktuasi yang melonjak, seolah-olah dia tidak pernah datang ke sini. Pemburu hantu itu bingung. Dia berhenti dan merasakan, sementara cahaya aneh keluar dari pupilnya. Binatang buas itu mengeluarkan lonceng iblis. Jingle-jingle, suara gemerincing aneh datang dari lonceng iblis saat pemburu hantu berjalan-jalan di sekitar makam untuk mencari lawannya. Pada saat yang sama, mengikuti serat jiwa, Xian mengubah wajahnya, memasuki ruang yang luar biasa.